Halo teman-teman, ya kembali lagi di video saya. Kali ini saya ingin membuat rumput hai atau rumput kering atau rumput yang sudah dijemur lah. Nah, ini saya menggunakan dua tipe. Yang pertama rumput yang menggunakan rumput berdaun tipis, bukan tipis sih, meruncing, dan yang satu menggunakan tipe rumput yang berdaun lebar. Nah, kali ini saya ini kalau mendapatkannya, cara pendapatan rumput yang seperti ini gampang sekali. Kalian bisa temukan di sawah ataupun di galengan-galengan ya. Terus kalau di lapangan sepak bola lah biasanya banyak di Indonesia. Kalau di daerah saya seperti itu. Terus kalau yang ini kalian bisa menemukannya di pekarangan seperti ini ya teman-teman. Nah, rumput seperti ini. Nah, ini itu ciri-cirinya daunnya agak lebar, terus dia itu memiliki bunga yang kuning seperti ini, bunganya kecil. Nah, oke, lanjut. Kalau misalkan ini di daerah saya ini penjemuran, kira-kira kalau yang ini itu 2 sampai 3 hari sudah bisa dipakai, atau 3, tergantung cuaca sih. Ini cuacanya sedang bulat, tidak terlalu panas. Nah, kalau yang ini saya cukup 2 sampai 2,5 hari lah, karena beda sih teksturnya. Nah, ini kan pengeringannya itu hanya mengurangi kadar air sampai 80% lah, tidak usah terlalu tinggi. Nah, ini kalau misalkan ini saya ngambilnya jam 9 nih, masih basah ya, masih basah jam 9. Karena apa? Karena dalam proses fotosintesis itu jam 9 sedang panas-panasnya, tumbuhan itu sedang memproses makanan itu jam-jam seperti itu. Nah, maka dari itu butuh proses penjemuran. Karena kalau misalkan kita kan biasanya kita memasukkan rumput di karung goni seperti ini, atau kandi, atau karung karung lah. Nah, itu dia nanti akan terasa panas, karungnya ini akan terasa panas. Itu disebabkan karena proses fotosintesis tumbuhan atau proses pemasakan tumbuhan. Dan kalau misalkan dimasukkan kandi terus seperti ini, itu akan daunnya akan berwarna kuning, bukan kuning seperti ini ya, seperti ini. Nah, makanya itu kita butuh untuk dijemur dulu. Fungsinya untuk dijemur lagi untuk apa sih? Nah, kalau saya ini kan sedang beternak kelinci. Bahayanya itu kalau habis ngarit, habis motong rumput, habis cari rumput, langsung dikasih makan ke kelinci, itu nanti bisa kembung. Karena apa? Nah, itu tadi proses penguapannya masih masih harus biasanya kalau misalkan habis merumput itu diangin-anginkan dulu atau dijemur dulu. Nah, ini prosesnya dijemur. Kalau diangin-anginkan sekitar 2 sampai 5 jam lah, baru dikasihkan ke kelinci. Jadi enggak bahaya. Kalau misalkan baru merumput langsung dikasihkan semuanya, itu bahaya, misalnya bisa kembung. Itu masih ada proses fotosintesisnya dalam tumbuhan. Oke. Setelah itu ya, kita ini baiknya kalau ingin menjemur ya teman-teman, ini menggunakan yang warna putih seperti ini biar memantul. Ini juga kurang ini ya, harusnya ditambah lagi. Ini saya belum sempat melebarkan lagi. Ini harusnya jangan ngumpul seperti ini kan masih ngumpul, biar nanti yang bawah juga kena juga. Nah, bagusnya juga di ini teman-teman, diseng atau di asbes, itu juga bagus. Tapi saya lagi tidak bisa karena seng itu tinggi sekali ya teman-teman. Seng tidak bisa, karena seng itu kan bisa mantulin cahaya, dan panasnya juga bisa merata, nanti keringnya merata. Oke, kita lanjut di video berikutnya nanti, untuk lanjutan
dan nanti pas proses pemberian kepada kelinci. Nah, oke teman-teman, ini penampakan setelah dijemur ya. Ini seperti ini. Jadi warnanya hijaunya enggak seperti hijau di awal, tapi ini hijaunya hijau apa ya, hijau pudar. Nah, setelah ini tadinya kan sepertinya banyak sekali, tapi gara-gara menyusut jadi terlihat sedikit. Tadinya banyak karena itu. Nah, setelah ini itu adalah membungkusnya ke dalam plastik ya teman-teman. Nah ya, dibungkus ke dalam plastik agar supaya agar supaya susah ini ada yang megangin guys. Agar supaya tidak menguap ya. Oke, seperti ini. Pokoknya sudah tinggal dimasukkan ke dalam plastik. Kalau bisa plastiknya yang agak besar guys. Ini untuk tutorial, jadi saya cuma membuat sedikit saja dulu. Tuh berantakan. Nah, oke. Setelah itu diikat rapat-rapat, tinggal kalau misalkan ada yang seperti ini ya, yang panjang-panjang seperti ini, kalau bisa dipotong-potong dulu teman-teman, biar nanti pas diberi di kelincinya itu dia ndak kececeran di bawah. Moler-moler panjang-panjang seperti ini. Nah, ini sudah cukup. Oh iya, untuk kelinci itu kalau diberi makan rumput hai, dia itu tidak langsung mau teman-teman, tapi butuh proses proses ya, sedikit dahulu pertama. Butuh bertahap untuk pemberiannya. Nah, seperti ini. Oke, tinggal yang ini. Nah, ini juga sudah, kalau sudah agak kering itu bunyinya akan meresek, kresik. Nah, gitu. Tanda kalau udah agak kering. Nah, ini kok kekeringannya saya buat enggak sampai kering banget, tapi cuma kira-kira 80% lah. 70%. Jadinya kan hijau sekali. Nah, ini sudah seperti ini. Oke, sekarang ini seperti ini dulu. Kalau ini masuk sini, kita coba untuk memberikannya kepada kelinci. Oke, let's go. Tahap 2 kantong guys, jangan lupa diikat ya ini. Nah, ayo kita berikan ke kelinci. Kita jalan teman-teman ya. Wah, ini kelincinya keluar guys. Nah, itu keluar. Woi, kok push. Nah, ini kita cek saja. Oh, langsung dimakan teman-teman. Nih, kita buatnya. Woi, sini cuy, kotor itu. Kesini. Bentar. Ayo. Udah, kalau sini aja dulu. Nah, seperti ini. Kalau misalkan sama rumput hai itu butuh yang namanya tahapan. Nah, kelebihan dan kekurangan dari rumput hai ini, sini. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu, kalau kelebihannya, rumput hai ini bisa disimpan dengan jangka waktu yang bisa lumayan lama, 1 bulan. Tapi kalau misalkan kekurangannya, yaitu kalau kelinci baru, dia membutuhkan proses atau tahapan untuk pemberian makanannya. Jadi tidak bisa langsung mau makan rumput hai, tapi harus ada tahapan. Tapi kalau misalkan rumput yang seperti ini, yang tadi di awal, nah yang kuning seperti ini benar-benar
merwel apa ya, nafsu makan, bukan nafsu, merwel itu apa ya, lahap, sangat lahap untuk rumput yang ini. Tapi kalau rumput yang tipe daunnya seperti ini butuh butuh apa itu namanya, butuh tahap-tahap untuk pemberiannya. Oke, mungkin sekian dari mungkin sekian video kali ini. Untuk lebih lanjut tentang kelinci